Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Fatin Syakira Nurhalisa. Saya dari kelas PGMI 6A. Di sini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Ketaatan dalam Perspektif Mempertahankan Keimanan. Pergi ke pasar membeli buah. Buah dibeli setiap hari. Izinkan saya membacakan kisah teladan sahabat Nabi. Jalan-jalan membawa madu. Madu diminum, manis sekali. Terus disiksa setiap waktu, tapi ketaatan selalu di hati. Pulang ke rumah bertemu kucing. Kucing yang imut serta lucu. Kisah ini sangatlah penting teruntuk kamu pencari ilmu. Sebuah kepedihan tiada henti terkait tentang ketaatan. Siksaan demi siksaan dirasakan oleh seorang budak dalam mempertahankan keimanan. Di bawah terik matahari, ia selalu mendapatkan penganiayaan dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Berbagai kekejaman serta kekerasan selalu mendera. Namun, sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, ia tetap sabar di jalan Allah dengan penuh kesabaran yang jarang ditunjukkan oleh siapapun. Hadirin yang berbahagia, siapakah budak tersebut? Bagaimanakah kisah selengkapnya? Untuk mengetahui kisahnya, mari dengarkan dengan saksama. Alkisah di kota Mekah. Hiduplah seorang budak berkulit warna hitam dengan postur tubuh yang kurus dan rambut yang tebal. Ia dibesarkan di kota Ummul Qura sebagai seorang budak milik kaum Bani Abdiddar. Nah, ketika itu kota Mekah telah disinari oleh cahaya baru, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, budak tersebut ialah Bilal bin Rabah. Ia termasuk orang-orang yang pertama dalam memeluk ajaran Islam. Namun, karena keislamannya itulah, ia selalu mendapatkan penganiayaan dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari, kaum kafir Quraisy ini merasa kelelahan dan merasa bosan dalam menyiksa Bilal bin Rabah. Kemudian, kaum kafir Quraisy itu mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar, kemudian menyerahkannya kepada orang-orang yang tak berbudi dan kepada anak-anak untuk menariknya dan menyeretnya di sepanjang atbah Mekah. Nah, karena hal itulah ia selalu mendapatkan penganiayaan. Tak sampai di situ, Bilal bin Rabah juga pernah merasakan dicambuk berkali-kali oleh Umayyah bin Khalaf, yaitu majikan Bilal bin Rabah. Dan sewaktu-waktu Bilal bin Rabah juga pernah ditimpai batu besar di dada telanjangnya. Namun Bilal bin Rabah hanya berkata, Ahad. Begitulah kata Bilal bin Rabah. Kaum kafir Quraisy tadi hanya meminta satu kepada Bilal bin Rabah, yaitu menyembah patung berhala, yaitu Lata dan Uzza. Umayyah bin Khalaf pun berkata kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, ikutilah apa yang kami perintahkan. Sembahlah Lata dan Uzza." Namun Bilal hanya berkata, "Lidahku tidak mampu untuk menyebutkannya." Begitulah kata Bilal bin Rabah. Karena mendengarkan jawaban dari Bilal bin Rabah, Umayyah beserta para algojonya tadi makin menjadi jahat dalam menyiksa Bilal bin Rabah. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan kisah yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun bertemu dengan Umayyah bin Khalaf. Disitulah terjadi transaksi untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah pun dibeli dengan 9 uqiyah emas dari Umayyah bin Khalaf. Kemudian teman-teman, setelah transaksi itu terjadi, Umayyah dan Abu Bakar As-Siddiq pun berbicara.
Umayyah bin Khalaf berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, sungguh kalau kau membelinya dengan 1 uqiyah emas pun, aku tak akan ragu dalam menjualnya." Begitulah kata Umayyah bin Khalaf dengan kesombongannya itu. Namun Abu Bakar As-Siddiq pun lalu menjawab omongan dari Umayyah bin Khalaf. "Wahai Umayyah, sesungguhnya kalaupun kau menawarkan 100 uqiyah emas, aku tak akan ragu dalam membelinya." Begitulah apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq ini tentu saja membuat Umayyah bin Khalaf sedikit kesal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun bertemu dengan Rasulullah SAW dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, Bilal bin Rabah telah aku beli dan telah dibebaskan." Nah, begitulah ceritanya teman-teman. Disitulah Bilal bin Rabah telah bebas dan ia menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Kemudian terjadilah hijrah ke Madinah bersama para sahabat termasuk Bilal bin Rabah ini. Di sini ketika Nabi Muhammad telah sampai di kota Madinah, ia membangun sebuah masjid dan menetapkan azan. Dan azan ini pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat yang merasakan kesedihan yang tiada tara. Ia ketika mengumandangkan azan, ia hanya mampu pada lafal Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai pada lafal itu Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan. Wahai teman-temanku sekalian, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran yang luar biasa tentang bagaimana perjuangan dalam mempertahankan keimanan walau penganiayaan selalu dirasakan. Serta kita dapat mengetahui begitu besarnya rasa cinta seorang budak kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak makan gulali, gulali dimakan enak rasanya. Saya izin untuk mengakhiri. Semoga berkah untuk kita semua. Jalan-jalan naik delman, delmannya bagus serta nyaman. Terima kasih saya ucapkan. Semoga berjumpa di lain kesempatan. Ada preman dapat hidayah, dia sholat serta patuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.